Pada tahun 1930-an, di Amerika ada dua orang bersaudara yang mengelola toko pakaian. Yang satu bernama Sid dan satunya lagi bernama Harry. Di toko tersebut, Sid bertanggung jawab atas penjualan dan Harry yang memimpin bagian penjahitan. Saat ada pelanggan datang dan terlihat sangat menyukai salah satu pakaian di toko tersebut, mereka berdua mulai melakukan strategi liciknya untuk mendapatkan keuntungan. Ya bisa dibilang licik, tapi bisa juga dibilang cerdik. Jadi ketika pelanggan tersebut menanyakan harga kepada si Sid memanggil saudaranya yang berada di belakang dengan suara yang cukup keras. Her, yang ini harganya berapa, Her? Harry yang sedang sibuk menjahit pun menoleh ke arah Sid dan membalas berteriak, kalau yang bagus itu $42. Nah disinilah permainan mereka dimulai. Harga $42 yang disebutkan oleh Harry bukanlah harga yang sebenarnya, melainkan harga yang sangat tinggi untuk pakaian tadi. Dan ketika Sid mendengar ucapan Harry tersebut, dia tiba-tiba berubah jadi agak tuli. Sid tidak benar-benar tuli, tapi berpura-pura seolah dia tidak mendengar perkataan saudaranya. Dia pun bertanya lagi, berapa? $42. Nah, serasa ucapan Harry sudah cukup jelas di telinga si pelanggan, Sid pun menoleh ke arah pelanggan tersebut dan dia pun bilang, harganya $22, Kak. Mendengar itu pun si pelanggan dengan cepat memberikan uangnya kepada si Sid dan segera bergegas pergi. Dari kisah tersebut, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang selalu membandingkan. Ketika sesuatu yang dibandingkan itu terlalu kontras, maka hal tersebut dapat mengaburkan pandangan kita pada objek yang sebenarnya. Sekarang lihatlah gambar ini. Kotak yang berwarna abu-abu mungkin terlihat biasa saja dan tidak ada masalahnya. Namun ketika gambar tersebut kita bandingkan dengan gambar yang satu ini, menurut sastrawan Jerman yang bernama Johann Wolfgang von Goethe, pada tahun 1810, dia menjelaskan bahwa kotak abu-abu pada latar belakang hitam tampak lebih cerah dibandingkan dengan kotak abu-abu yang berlatar belakang putih. Padahal warna abu-abunya itu sama, tidak lebih gelap dan tidak lebih terang. Dalam contoh lain, ambil dua ember, ember pertama isi dengan air es dan ember kedua isi dengan air biasa. Selama beberapa menit, celupkan tangan kalian di ember yang pertama atau ember yang diisi dengan air es. Kemudian setelah itu, pindah dan masukkan tangan kalian tersebut di ember kedua yang berisi air biasa. Dan apa yang akan terjadi? Air kedua yang sebelumnya biasa-biasa saja akan terasa lebih hangat dari biasanya. Dan mengapa ini bisa terjadi? Simpelnya, dalam memahami sesuatu, otak kita akan selalu mencari referensi. Ketika hanya ada satu informasi di kepala kita, maka itu akan dijadikan sebagai referensi utamanya. Namun ketika ada informasi baru, secara otomatis otak kita akan mengkomparnya, membandingkan satu informasi dengan informasi yang lainnya. Oleh karena itu, ketika informasi-informasi ini terlalu kontras, maka satu informasi dapat mempengaruhi informasi yang lainnya. Dan dari sinilah biasanya kita menilai sesuatu itu indah, mahal, ataupun besar jika kita pernah melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak berharga, ataupun sesuatu yang kecil. Kita mengatakan wanita ini cantik karena di otak kita sudah menyimpan wanita-wanita yang tidak cantik. Simpelnya seperti itu. Dan dalam kasusnya Sid dan Harry tadi, si pelanggan menganggap bahwa harga $22 terasa lebih murah karena tanpa sadar dia sudah membandingkannya dengan $42 yang terasa sangat mahal. Dalam dunia marketing, kita pasti pernah melihat ada dua harga dalam satu produk. Harga pertama sudah dicoret dan diganti dengan harga kedua yang lebih murah. Persis seperti strategi dua bersaudara tadi, harga yang dicoret merupakan pembanding dari harga yang sebenarnya, dan itu merupakan sebuah jebakan. Mengapa? Karena agar kita berpikir bahwa harga yang sekarang lebih murah dari yang sebelumnya. Padahal itu tidak ada kaitannya. Sekarang misal pembanding itu tidak ada, misal yang ditampilkan itu cuma harga yang aslinya, maka harga tersebut terlihat tidak menarik dan terlihat tidak lebih murah. Dan tidak hanya itu, potongan harga seperti diskon 50%, beli 5 gratis 2, ukuran jumbo yang lebih murah dari ukuran biasa, atau meletakkan satu produk berkualitas di samping produk yang tidak berkualitas, merupakan salah satu penerapan kontras efek agar kita kesulitan berpikir dengan jernih. Makanya memahami bagaimana efek ini bekerja, dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perbandingan yang menyesatkan. Tidak hanya berlaku di dunia marketing ataupun seni, kontras efek juga terjadi pada fenomena kita sehari-hari, terutama sesama manusia. Karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa adanya kita menilai seseorang itu cantik, tampan, menarik, pintar, itu semua terjadi karena kita sudah pernah melihat seseorang yang kurang tampan, seseorang yang kurang cantik, kurang menarik, ataupun kurang pintar. Dan sebaliknya, jika kita menilai seseorang itu jelek, tidak menarik, ataupun terlihat bodoh, itu karena sebelumnya kita sudah pernah melihat orang yang tampan, orang yang pintar, menarik, dan sebagainya. Sehingga dari sini
kita pun punya standar sendiri mana cowok yang tampan dan mana cewek yang cantik berdasarkan perbandingan-perbandingan yang ada di otak kita. Tentu ini sepenuhnya tidak salah, namun jika standar yang kita tetapkan itu terlalu kontras, hal itu dapat mengaburkan pandangan kita pada objek yang sebenarnya. Ambil contoh standar TikTok, jika kita terlalu sering terkena paparan dari goyangan cewek TikTok yang super duper cantik, secara tidak langsung hal itu menanamkan kepada kita bahwa cantik itu ya harus seperti itu. Harus putih mulus, dadanya sebesar semangka, rambutnya harus dicat warna-warni, dan sebagainya. Gak masalah kalau itu memang tipe kalian, cuman masalahnya adalah saat ada wanita yang sebenarnya sudah cukup cantik, cukup baik, setia, tulus, kita akan menganggapnya masih kurang. Ingatlah perkataan Yohan tadi Pak, bahwa kotak abu-abu pada latar belakang hitam tampak lebih cerah dibandingkan dengan kotak abu-abu yang berlatar belakang putih, padahal warna abu-abunya itu sama. Paham ya? Jadi saat kita punya pembanding yang cukup kontras pada seseorang, biasanya kita akan cenderung melupakan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Sekarang, seberapa sering kita membandingkan teman kita dengan teman lainnya, membandingkan keluarga kita sendiri, membandingkan lingkungan yang kita tempati, ataupun membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan disinilah yang harus diperhatikan, bahwa manusia itu memang makhluk yang selalu membandingkan. Namun meskipun demikian, jangan hanya karena kita bisa membandingkan, pikiran kita menjadi terbutakan. Ini sama juga dengan standar kesuksesan yang dipamerkan di sosial media, bahwa sukses itu harus punya mobil mewah lah, rumah besar, dan sebagainya. Itu memang sukses Pak, tapi bukan berarti orang yang tidak punya mobil mewah juga tidak sukses. Yang menjadi masalah di sini bagi beberapa orang itu terlalu kontras bagi kehidupannya, sehingga banyak dari mereka beranggapan bahwa hidup yang mereka jalani itu sebuah kegagalan, padahal belum tentu. Ya, karena kontras efek ini selalu ada di setiap diri manusia saat sedang PDKT dengan seseorang. Para pakar menyarankan agar kita tidak membawa teman yang lebih menarik dari diri kita, tidak membawa teman yang lebih tampan, lebih pintar, atau teman yang lebih kaya. Mengapa? Karena ketika kita mengajaknya, itu sama halnya dengan memberikan kesempatan kepada seseorang yang kita dekati untuk membandingkan diri kita dengan mereka. Paham ya? Jadi paling tidak saat PDKT dengan seseorang, ajak dua temanmu yang lebih jelek. Agak sarkas memang, tapi begitulah faktanya. Dan ini juga berlaku pada suatu hubungan yang kesetiaannya masih dipertanyakan. Jadi ketika kalian punya pasangan yang kesetiaannya masih belum tulus 100%, jika bisa jangan membiarkan pasangan kalian terlalu dekat dengan seseorang atau dengan salah satu teman kalian yang lebih menarik dari diri kalian. Bahaya Pak, pasangan kalian akan membandingkan diri kalian dengan mereka. Para manipulator pastinya mengetahui tentang ini, dan biasanya mereka melakukannya untuk mengisolasi target-targetnya. Tujuannya untuk apa? Agar si target tidak memilih pilihan lain selain memilih manipulator tersebut dan selalu bergantung kepadanya. Para manipulator akan berusaha agar satu-satunya opsi yang bisa dipilih oleh si target adalah dirinya sendiri. Mereka menghilangkan pilihan-pilihan yang ada supaya si target tidak sempat untuk melakukan perbandingan. Pun ketika manipulator itu memberikan kesempatan, yang jelas itu merupakan sebuah jebakan. Dan tentu cara ini tidak mungkin dilakukan secara terang-terangan, karena seorang manipulator yang ahli akan melakukannya dengan sangat lembut sampai si target tidak pernah menyadarinya. Akhir kata, saat kita menilai sesuatu itu lebih baik atau lebih buruk dari yang sebenarnya, dan itu disebabkan karena kita membandingkannya, maka itu dinamakan dengan kontras efek. Solusinya, setiap kali kita melihat, mendengar, merasakan, ataupun menemukan sesuatu, alih-alih memahaminya dengan cara membandingkannya, cobalah untuk memahami dari dalam sesuatu tersebut, tidak dari sesuatu yang lain, baik itu nanti tentang seseorang, informasi, pengalaman, perasaan, lingkungan, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi misal kita bertemu dengan seseorang, daripada menilai orang tersebut berdasarkan orang-orang yang pernah kita temui sebelumnya, akan lebih baik jika kita menilainya dari dalam dirinya sendiri. Dan terakhir, sebenarnya tidak ada yang salah dari membandingkan. Bahkan untuk bahan evaluasi ini akan menjadi sangat penting. Namun ketika sesuatu yang dibandingkan itu adalah jebakan seperti yang dilakukan oleh Sid dan Harry tadi, maka kita perlu mewaspadainya. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Bagas. Terima kasih.